Gerhana bulan. Seperti yang sudah kita ketahui melalui berbagai macam pemberitaan, bahwa pada hari ini, tanggal 8 bulan November tahun 2022, akan terjadi gerhana bulan total. Ini terjadi karena posisi matahari, bulan, dan bumi berada dalam satu garis lurus. Akan tetapi, bagi masyarakat Jawa, ada sebuah kisah yang melatar belakangi bagaimana gerhana bulan terjadi. Mitosnya adalah bulan tersebut ditelan oleh Kalarau, sosok raksasa yang tinggal kepalanya saja. Ini terkait dengan kisah Samudra Mantana, yakni ketika dewa bekerja sama dengan kaum raksasa mengebor Samudra Mantana untuk mengambil air keabadian. Air tersebut dipercayai bagi siapa yang bisa meminumnya akan mendapatkan kehidupan abadi. Maka Samudra Mantana yang dipercayai bahwa di dasarnya terdapat air keabadian atau air kehidupan tersebut kemudian diaduk menggunakan Gunung Mahameru yang diikat dengan badan dari naga Antaboga. Kemudian Bathara Wisnu menjelma menjadi sesosok bulus sebagai dasar Gunung Mahameru yang digunakan untuk mengaduk kemudian mengebor Samudra Mantana tersebut. Dikisahkan kerja sama kaum dewa dan kaum raksasa tersebut membuahkan hasil sempurna. Air kehidupan atau air keabadian bisa didapatkan. Para dewa kemudian meminumnya sedikit demi sedikit. Akan tetapi, kaum raksasa yang mendapat giliran belakangan ternyata tidak sabar untuk menanti gilirannya. Maka Kalarau yang memang terkenal sangat sakti menyamarkan diri atau menyamar menjadi para dewa, kemudian masuk ke dalam antrian para dewa yang akan mendapatkan tetesan tirta amerta atau air kehidupan, air keabadian tersebut. Kelicikan Kalarau tersebut kemudian ternyata berhasil diketahui oleh Bathara Wisnu yang memang bertugas untuk patroli melihat keamanan tentang pembagian air keabadian tersebut. Jangan sampai ada orang-orang atau sosok-sosok yang berkeinginan untuk mengacaukan pembagian tirta kehidupan atau air keabadian itu. Mengetahui bahwa penyamarannya sudah ketahuan oleh para dewa, maka Kalarau kemudian menyingkir. Nah, mencari saat yang tepat, Kalarau kemudian mencuri tirta amerta, air kehidupan atau air keabadian tersebut. Nah, sebelum dibagikan kepada kaum raksasa, maka Kalarau ingin meminum atau menikmati air keabadian itu lebih dulu. Namun siapa sangka, ternyata aksi dari Kalarau tersebut dalam hal mencuri air kehidupan ternyata diketahui oleh Bathara Candra. Bathara Candra adalah dewa penguasa bulan. Nah, karena hal tersebut, kemudian Bathara Candra atau Dewa Candra melaporkan apa yang diketahuinya ini pada Bathara Wisnu. Tak berselang waktu, maka Bathara Wisnu kemudian mengeluarkan senjata cakra yang kemudian dilepaskan menebas putus leher dari Kalarau. Tubuh Kalarau pun meluncur jatuh ke bumi, sementara kepalanya masih tetap bertahan hidup karena memang air amerta atau air keabadian tersebut sudah berhasil diminum oleh Kalarau sampai ke batas tenggorokannya. Maka ketika lehernya putus tertebas oleh cakra Sudarsana Bathara Wisnu, maka tubuhnya mati sementara kepala dan lehernya masih tetap hidup.
Kepala dari Kalarau tersebut kemudian mengeluarkan sumpah bahwa suatu ketika Bathara Candra atau sosok bulan akan ditelan sebagai balas dendam Kalarau atas laporan dari Bathara Candra, sehingga kejadian buruk terpenggalnya kepala Kalarau tersebut terjadi. Sementara itu dikisahkan tubuh dari Kalarau melayang jatuh ke bumi. Sampai di bumi, tubuh raksasa tersebut berubah menjadi lesung. Maka dari itu, bagi masyarakat Jawa, terutama yang tinggal di pedesaan, ketika terjadi gerhana bulan, maka bapak-bapak maupun ibu-ibu, terutama yang paruh baya ke atas, akan segera mengambil alu dan kemudian memukul-mukul lesung tersebut dengan alu yang dibawanya dengan irama tertentu. Ini dilakukan secara beramai-ramai, seolah-olah para bapak maupun ibu yang memegang alu tersebut sedang memukuli badan dari Kalarau. Dengan demikian, diharapkan kepala Kalarau merasa kesakitan karena tubuhnya dipukuli, sehingga bulan yang sedang ditelan mengakibatkan gerhana tersebut bisa segera dimuntahkan. Sementara ada juga kisah bahwa apabila tidak menemukan lesung dan juga alu, maka dianjurkan untuk memukul-mukulkan kuku jari jemari kita. Kuku dipukulkan dengan kuku. Menurut penuturan atau mitos, suara dari bertemunya dua kuku di jari kita tersebut bisa menyakiti telinga dari Kalarau. Kisah-kisah seperti ini tentu saja menarik. Akan tetapi, itu menjadi satu pertanda bahwa gerhana bulan sudah menjadi perhatian nenek moyang kita, sehingga menghasilkan cerita-cerita menarik tentang Kalarau yang menelan bulan sehingga menjadi gerhana, tentang anjuran untuk memukul lesung agar Kalarau yang badannya berubah menjadi lesung tersebut merasa kesakitan, dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya. Ini bagi masyarakat Jawa, terutama yang masih tinggal di pedesaan, sangat familiar. Pun juga saya rasa daerah-daerah lain di luar Jawa akan mempunyai cerita-cerita yang beragam tentang kejadian gerhana bulan. Sedulur pemirsa yang sudah pernah mendengar tentang kisah ini, silahkan tuliskan dalam kolom komentar. Bagi yang belum pernah mendengar cerita hal ini, silahkan bertanya ke neneknya, Pak D-nya, atau siapapun yang usianya barangkali sudah 60-70 tahun di kanan kiri tempat tinggal sedulur pemirsa semuanya. Terima kasih sudah mengikuti tayangan ini. Ini adalah sebuah kisah yang berkembang di kalangan masyarakat Jawa tentang bagaimana gerhana bulan itu terjadi. Semoga menambah khasanah perbendaharaan cerita-cerita rakyat di benak kita semuanya. Terima kasih. Salam budaya.